Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video Ahmad Iman Channel kali ini saya ingin menginformasikan bahwa adanya pengunduran lagi tanggal hasil sanggah 1 yang rencananya itu tanggal 20 Oktober 2021. Sesuai dengan surat edaran terbaru yang beredar bahwa pengumuman hasil seleksi kompetensi 1 itu tanggal 8 Oktober 2021 dan masa sanggah 1, masa pengajuan sanggah itu dari tanggal 10 sampai dengan 12 Oktober 2021. Lalu jawab sanggah 1, tanggapan sanggah itu dari tanggal 12 sampai 18 Oktober 2021. Dan pengumuman hasil sanggah 1 itu dijadwalkan tanggal 20 Oktober 2021. Namun hingga saat ini pengumuman hasil sanggah 1 masih belum keluar, belum ada. Sehingga ada beberapa informasi bahwa adanya pemunduran pengumuman hasil sanggah 1. Untuk lebih jelasnya akan saya bahas di sini beserta beberapa jawaban sanggah dari panitia seleksi nasional. Tapi sebelumnya jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Ada edaran di PPPK Guru Kemdikbudristek. Di situ tertuliskan, selamat sore Bapak Ibu, selamat datang di layanan Kemendikbud dengan rahmat. Perihal masa sanggah 1, di mana masa pengajuan sanggah yaitu tanggal 10 sampai dengan 12 Oktober 2021 dan pengumuman hasil sanggah 1 itu tanggal 24 Oktober 2021. Silahkan memantau website secara berkala di https://guru.pppk.kemdikbud.go.id untuk informasi terbaru. Tapi selang beberapa waktu ada kutipan di IG dari Bu Nunuk Suryani. Beliau menuliskan, mengeserkan Bapak Ibu guru yang terhormat, pengumuman hasil sanggah 1 dan pengumuman pemilihan formasi tahap 2 mengalami kemunduran. Revisi jadwal akan segera disampaikan di portal resmi guru pppk.kemdikbud.go.id. Terima kasih. Ya, jadi kita masih harus sabar menunggu informasi mengenai pengumuman hasil sanggahan ya di guru pppk.kemdikbud.go.id. Dan di sini saya mencoba menampilkan beberapa contoh hasil sanggahan dari peserta tahap 1 dan beberapa jawaban dari Panselnas. Ini yang pertama, ada jawab sanggahnya dengan jawaban tanda P1 merupakan sebuah indikator yang menunjukkan bahwa peserta memenuhi nilai ambang batas pada kategori 1 berdasarkan Kepmenpan RB Nomor 1169 tahun 2021. Kategori 1 merupakan nilai ambang batas yang sesuai sebagaimana dalam Kepmenpan RB nomor 1127 tahun 2021. Berdasarkan Permenpan RB nomor 28 tahun 2021, guru yang dinyatakan lulus dan mendapatkan formasi adalah guru dengan peringkat tertinggi dari total nilai teknis, manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Silahkan Anda mengikuti seleksi tahap selanjutnya dengan memilih formasi yang masih tersedia. Anda masih dapat mengikuti seleksi tahap 2. Jadi melihat dari jawaban ini, maka peserta ini lulus ambang batas, hanya mungkin kalah peringkat peringkingan, sehingga yang lebih tinggi yang lulus. Ada lagi yaitu jawab sanggahnya. Jawaban dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, afirmasi usia 35 tahun terhitung pada saat pendaftaran dan bukan berdasarkan tahun kelahiran. Apabila usia Anda pada saat mendaftar kurang dari 35 tahun dan baru bertambah usia tepat 35 tahun pada saat setelah pendaftaran, maka tidak terhitung. Selain itu, untuk mendapatkan 15% dari afirmasi usia 35 tahun,
Anda juga harus tercatat aktif selama 3 tahun terakhir dalam Dapodik, sehingga Anda masih dapat mengikuti seleksi tahap 2. Ya, ini berarti mengenai tentang usia. Jadi yang terhitung bukan pas saat tahun, tapi bulan. Dan yang ini kayaknya mengenai aktif selama aktifnya di mengajar ya. Saya mendapatkan afirmasi saya aktif di SMA Negeri 1 sejak tahun 2016 karena kelalaian operator baru bisa aktif di Dapodik tahun 2019. Saya lampiran data dan dokumen pendukung sebagai bukti keaktifan mengajar di SMA Negeri 1. Maka jawaban dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, penambahan poin 15% dalam afirmasi usia 35 tahun itu berlaku apabila Anda berusia 35 tahun atau lebih dan harus tercatat aktif mengajar dalam Dapodik selama 3 tahun terakhir. Dan ada lagi alasan sanggah pada jawab sanggah. Perihal sanggah untuk usia 50 tahun ke atas diberikan afirmasi 100% pada tes kompetensi teknis dan 10% pada tes manajerial sosiokultural pada pengumuman 8 Oktober. Nilai saya pada kompetensi teknis belum dapat afirmasi 100% dan nilai manajerial sosiokultural belum dapat 10%. Pada jawab sanggah, tanda P2 itu merupakan sebuah indikator yang menunjukkan bahwa peserta memenuhi nilai ambang batas pada kategori 2 berdasarkan Kepmenpan RB nomor 1169 tahun 2021. Kategori 2 berlaku bagi peserta yang memiliki usia lebih atau sama dengan 50 tahun. Ada sanggahan lagi karena tertulis maaf Anda tidak lolos seleksi CASN 2021 PPPK Guru Tahap 1 sehingga ada masa sanggah sudah berakhir. Alasan sanggah, saya memiliki sertifikat pendidik yang telah saya unggah di sistem SSCASN namun tidak diberi nilai tambahan afirmasi. Formasi yang dipilih linear dengan ijazah atau serdik sesuai dengan surat edaran kode nama bidang studi sertifikasi 853 perikanan. Sedangkan jawaban Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi itu ada penambahan afirmasi sertifikasi sehingga Anda masih dapat mengikuti seleksi tahap 2. Dan ini ada lagi yaitu mengenai alasan sanggahnya. Saya adalah guru induk di sekolah formasi yang saya pilih. Waktu awal pendaftaran sudah upload file sertifikat pendidik dan saat tes saya lulus passing grade manajerial sosiokultural wawancara, tetapi pada saat pengumuman saya tidak lulus karena tidak mendapatkan afirmasi teknis. Jawaban Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang pertama sesuai dengan Permenpan nomor 28 tahun 2021, pelamar dinyatakan lulus jika nilai yang diperoleh memenuhi nilai ambang batas dan berperingkat terbaik. Dengan kata lain, nilai yang sudah memenuhi nilai ambang batas itu akan diurutkan dan di ranking. Ya, semoga video ini dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian dan itu adalah beberapa alasan sanggah dari para peserta PPPK Guru Tahap 1. Kita berharap yang terbaik, semua kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.